guys, berjumpa lagi di channel Kabar Populer. Video kali ini, Kabar Populer akan menampilkan 10 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kita mulai di nomor 10. Cai Lun, hidup pada zaman dinasti Han, abad ke-1 sampai abad ke-2 Masehi. Lahir di Guiyang, sekarang di wilayah Provinsi Hunan, negara Cina. Cai Lun merupakan sosok yang jenius dan ambisius terhadap sesuatu yang ingin dicapai. Awal mulanya Cai Lun punya ide melakukan eksperimen dengan mencampur kulit pohon, rami, jaring ikan dan kain. Setelah melihat hasilnya adalah sebuah bahan yang lebih ringan dan mudah ditulisi, Cai Lun telah menemukan kertas. Ia kemudian membawa penemuannya ke Kaisar Cina masa itu. Selanjutnya nomor 9. Blaise Pascal, penemu alat hitung. Lahir tanggal 19 Juni tahun 1623. Di Clermont-Ferrand, Perancis. Ia menyukai pelajaran matematika dan geometri proyektif. Sekalipun ia tidak mengembang pendidikan formal, namun berhasil menemukan alat hitung. Penggunaan alat hitung ini menggunakan roda penghitung, yang untuk menjumlah bilangan. Alat ini juga mampu mengoperasikan penambahan, pengurangan dan pembagian dua bilangan sekaligus. Berikutnya nomor 8. Bill Gates. Lahir, tanggal 28 Oktober tahun 1955, di Washington, Amerika Serikat. Sebelum berhasil mendirikan Microsoft seperti sekarang, ia lebih dahulu dikenal sebagai orang yang gemar membaca dan cenderung sendiri. Banyak yang tidak tahu Bill Gates juga seorang mahasiswa yang putus kuliah. Tapi itu tidak membuatnya untuk tidak sukses. Sekitar tahun 1975, Bill Gates berhasil mendirikan Microsoft dan mampu berkembang besar sampai sekarang, dan menobatkan dirinya sebagai orang terkaya di dunia. Selanjutnya nomor 7. Isaac Newton, dijuluki Bapak Ilmu Fisika Klasik. Lahir tanggal 4 Januari tahun 1643. Berasal dari negara Inggris. Berdasarkan penemuannya yang sangat populer yaitu gaya gravitasi. Hadirnya gaya atau teori ini, kita bisa memahami bahwa mengapa benda bisa jatuh dari atas. Penemuannya yang juga begitu populer adalah hukum gerak Newton. Hukum tersebut menyatakan bahwa jika resultan atau total gaya bernilai 0, maka kecepatan benda tersebut tidak berubah atau konstan. Selanjutnya nomor 6. Michael Faraday. Ia dijuluki si Bapak Listrik. Tidak lulus SD, lahir pada tanggal 22 September tahun 1791 di Newington, London Selatan. Sejak menginjak umur sekitar 20 tahun ia sudah mulai melakukan banyak penelitian dan inovasi. Sekitar tahun 1821 ia mencoba melakukan eksperimen dengan membuat motor listrik. Berkat kegigihannya ia pun berhasil mempersembahkan karya tersebut kepada dunia. Tahun 1832 ia melakukan uji coba proses penciptaan arus listrik melalui induksi elektromagnetik. Setelah beberapa percobaan akhirnya ia mampu berhasil membuat dinamo listrik pertama di dunia. Tokoh berpengaruh berikutnya, Thomas Alva Edison. Lahir tanggal 11 Februari tahun 1847. Di kota Ohio, Amerika Serikat. Ia dikenal populer sebagai penemu bola lampu, dan pertama kali dikembangkan pada tahun 1879. Sejak itu umat manusia dapat merasakan manfaat lampu sebagai alat pencahayaan. Selain alat pencahayaan, lampu juga dapat dijadikan sebagai alat penghangat makanan dan penetas telur. Di balik kesuksesannya ada juga penemuannya yang gagal dikembangkan, seperti gambar berbicara, boneka bergerak dan lainnya. Berikutnya nomor 4. Alexander Graham Bell, ilmuwan terkemuka yang pertama kali menemukan telepon. Lahir tanggal 3 Maret tahun 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Sekitar tahun 1875, ia melakukan penelitian dalam hal membaca dan berinteraksi dengan baik. Setelah melakukan penelitian tersebut, ia berani mencoba melakukan eksperimental alat pendengar, dan akhirnya mampu menemukan telepon dan mempersembahkan untuk negaranya pada tahun 1876. Sejak tahun 1876, kita dapat menggunakan fasilitas telepon tersebut untuk berkomunikasi dengan baik, menjaga silaturahmi, mencurahkan hati dengan seseorang yang tidak bisa melalui tulisan. Sejak perkembangannya banyak manfaat telepon untuk kehidupan sehari-hari. Berikutnya nomor 3. Albert Einstein. Lahir tanggal 14 Maret tahun 1879, Ulm, Jerman.
Albert Einstein merupakan filsuf dan fisikiawan yang memiliki IQ antara 160 sampai 190. Ia mampu merancang teori relativitas. Teori relativitas ini merupakan teori yang mencakup mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui bentuk acuan. Dasar dari teori relativitas ini disusun oleh menjadi dua macam, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Tidak sampai di situ banyak karya atau kutipan Albert Einstein yang mampu mempengaruhi ilmu filsafat yang ada. Seperti, hidup itu layaknya naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi merupakan gambaran awal daya tarik kehidupan mendatang. Selanjutnya nomor 2, Peter Henlin, seorang tukang kunci. Kelahiran tahun 1485 ini berasal dari negara Jerman. Menurut catatan sejarah dan beberapa komunitas ilmiah modern telah mengakui bahwa Peter Henlin merupakan penemu jam tangan pertama di dunia. Dan dijuluki Bapak Jam Modern. Ia pertama kali membuat jam tangan portable-nya tersebut pada tahun 1511. Dan dinikmati sampai sekarang. Selanjutnya posisi pertama ditempati Nabi Muhammad, lahir pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Menurut Michael Hart dalam bukunya, seorang ahli astronomi dan sejarawan terkenal di Amerika Serikat, Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling berpengaruh dalam panggung sejarah dunia, dihitung sampai sekarang. Melihat masa lampau sejarah, Muhammad bisa mengelola bangsa yang awalnya primitif, kolot, terbelakang, dan kacau balau oleh kebencian kesukuan. Menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, budaya, dan kemiliteran. Bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang saat itu merupakan kekuatan militer terkuat di dunia. Nabi Muhammad tak hanya dikenal sebagai pemimpin umat Islam, tapi beliau juga dikenal sebagai negarawan, pedagang jujur, hakim teradil, super penyabar, dan pejuang kemanusiaan terhebat yang pernah ada. Muhammad juga merupakan satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mampu meraih keberhasilan luar biasa, baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Tak heran jika pengikut Muhammad terdiri atas kaum muslim dan non-muslim, dalam berbagai ragam derajat keanggotaan. Melihat jejak rekam dan sejarah masa lampau beliau, sangat pantas menjadi manusia paling populer dan berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Dia telah sukses membentuk sebuah peradaban dan berdampak hingga hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalam.